Oke, baik. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat suatu tutorial bagaimana mengukur suatu daya listrik pada rangkaian AC menggunakan software LT-Spice. Eh, untuk video kali ini juga spesifik ya. Kita akan mengukur segitiga dayanya. Jadi kita akan mengukur daya aktif, daya reaktif, juga daya nyata dari rangkaian tersebut. Mungkin sebenarnya caranya enggak sulit, cuman emang step-stepnya agak banyak, jadi bisa diperhatikan secara seksama, dan kalau misalnya emang kurang jelas mungkin bisa diulangi lagi videonya. Semoga tutorial ini bisa berguna ya buat teman-teman dalam menyelesaikan tugas di mata kuliah rangkaian listrik 2-nya. Oke, langsung saja kita memulai dengan membuat rangkaian yang terlebih dahulu. Rangkaiannya di sini terdiri dari satu sumber arus, kemudian ada dua buah resistor dan satu buah induktor. So ya, mungkin ini langkah-langkah yang sudah biasa ya, nggak ada yang baru. Kita buat kemudian resistor, dan selanjutnya ada satu buah induktor. Kemudian kita hubungkan wiringnya. Sesuai dengan gambar pada soal. Jangan lupa tambahkan ground. Kemudian kita masukkan nilai dari setiap komponennya. Di mana resistor yang satu bernilai 100 ohm, kemudian sebelahnya 200 ohm, dan induktornya 0,5 Henry. Itu dulu saja. 100. Selanjutnya kita masukkan nilai dari sumber arusnya. Kita klik advance, kemudian pilih yang sign di sini. Kemudian kita isi pada amplitudenya sesuai dengan soal ya. Di sini amplitudenya merupakan 10. Kemudian frekuensinya di sini 800 T. Berarti ya kita juga ambil nilai omeganya ya. Berarti 800 dibagi 2 P. 2 kali P. Selanjutnya ingat LT-Spice ini bekerja selalu dalam gelombang sinus. Jadi kalau misalnya di sini kan soalnya kosinus, kita ubah dulu, dan cara mengubahnya kita masukkan nilai 90 pada kolom Pi di sini. Setelah itu sumber arus sudah selesai nilainya, bisa dilihat di sini. Selanjutnya kita bisa langsung run aja, dan untuk stop time ini ya lama rangkaian ini berlangsung, kita bikin saja 50 M. 50 M di sini maksudnya 50 milisecond. Sebentar, coba kita lihat ya. Oke, dia udah mau ya. Bisa dilihat di sini merupakan bentuk gelombang kosinus. Nah, selanjutnya ini kita mulai ke, mungkin tadi di langkah yang sudah kita lakukan itu masih normal aja ya, belum ada yang aneh dan gak ribet, dan agak kerumitannya dimulai sekarang. Pertama kita harus bikin dulu sebuah variabel dengan cara
dengan cara bentar. Kita menekan F4, kemudian kita buat variabel vs. Setelah itu kita letakkan pada node sini. Langkah selanjutnya adalah kita akan memanfaatkan suatu fitur yang namanya itu spice. Caranya adalah kita dengan keyword tekan saja keyboard S, kemudian akan muncul seperti ini, edit text on the schematic. Nah, apa yang akan kita tulis di sini? Jadi sebenarnya fiturnya kurang lebih kayak gini. Kita akan melakukan perhitungan secara manual. Kasarnya tuh kayak gitu. Jadi kita gini, oke, kita balik dulu ke sini. Dengan misalnya kita mau mencari nilai daya aktif, di mana daya aktif itu merupakan S dikalikan cos omega, gitu kan ya. S ini merupakan VRMS dikali IRMS. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan ini pada LT Spices gitu. Langkah-langkahnya sebenarnya secara garis besarnya seperti itu. Kita langsung saja coba di simulasinya, oke. Kita akan lakukan secara pelan-pelan bareng-bareng. Jadi pertama kita akan cari dulu nilai dari VRMS-nya, dari VRMS dari rangkaian di sini. Caranya ada pertama bisa dilihat, saya akan menuliskan .mes tran VRMS RMS V dalam kurung VS. Nah, ini sudah selesai sintaknya, dan ini maksudnya gimana? Maksudnya di sini kita akan mengukur nilai tegangan RMS pada node VS yang disimpan pada variabel VRMS gitu. Maksudnya tuh kayak gitu. Jadi RMS di sini tuh dia menunjukkan bahwa kita akan menghitung nilai tegangan RMS pada node VS ini. Langsung kita enter saja. Setelah enter lalu akan kayak gini, akan ada semacam pop up kayak gini, terus kita klik saja random. Nah, sebenarnya sekarang tuh kita sudah punya nilai VRMS dari rangkaian ini. Bisa kita lihat, bisa kita lihat dengan cara pertama kita klik kolom view, kemudian kita pilih spice error log ini. Nah, jadi ini merupakan nilai VRMS-nya. Nah, ini 62,4179 volt. Ini merupakan nilainya. Sedangkan kita kan tadi di awal kita mau mencari daya aktif. Sedangkan daya aktif butuh variabel VRMS, butuh nilai dari VRMS, IRMS, dan nilai cos dari omega. Cos omega di rangkaian ini ya. Makanya kita perlu menghitung variabel lainnya. Kita perlu menemukan nilai-nilai lainnya. Caranya juga masih sama. Untuk selanjutnya kita akan mencari nilai IRMS. Caranya sama. Pertama kita buka spice dengan keywordnya S. Kemudian kita tulis rumusnya untuk mencari IRMS. Berarti sekarang kita akan mencari IRMS. Caranya pertama ini ya rumusnya. Mes tran IRMS RMS minus I1. Jadi maksudnya gimana? Kita akan mencari nilai IRMS pada I1 di sini. So kita enter. Sama kayak tadi. Kita klik saja random di mana saja. Sekarang berarti kita sudah punya nilai VRMS dan kita sudah punya nilai IRMS. Selanjutnya kita akan mencari fase dari rangkaian di sini gitu. Kan rumus untuk mencari daya aktif tuh itu kan ya, VRMS dikali IRMS dikali cos theta.
Makanya kita butuh nilai dari si tetanya ini. Caranya gimana? Pertama kita akan buat variabel baru lagi, sama kita bikin S, kita tekan S. Kemudian kita akan buat sintaks seperti ini. Mesh tran T1 trig ya. v.vs sama dengan 0. Rise. Kita bikin 3 aja sini. Nah, ini maksudnya gimana? Nanti saya akan jelaskan sekaligus ya. Kita anggap dulu aja ini sebagai suatu langkah yang harus kita lakukan. Nanti akan saya jelaskan. Setelah itu kita enter. Kemudian kita tekan keyboard S lagi dan kita bikin hampir serupa dengan yang terakhir kita buat. Cuman kan ini ya, kita lihat di tadi mestran T1 trig v.fs. Sekarang yang akan kita cari merupakan nilai dari arusnya. Itu minus i dot i1 berarti kan. i1. Dan kita akan buat di variabel T2. Nah, oke. Tadi kan kita sekarang udah punya 4 variabel. Mungkin untuk VRMS dan IRMS udah bisa teman-teman ngerti ya maksudnya apa. Sedangkan di sini ada 2 variabel yang belum saya jelaskan. Akan saya jelaskan setelah kita bikin variabel yang terakhir ini. Oke. Di sini saya akan bikin variabel baru, di mana ini merupakan nilai besar fase dari rangkaian yang kita punya sekarang. Itu dengan menuliskan ya fase rem T2 minus T1 dikalikan 360 dikalikan ini 800 kali 2Pi. Terus dibagi 2 dikali Pi. Oke. Nah, jadi sekarang kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5 perhitungan. Pertama di sini kita menghitung besar dari VRMS, kemudian kita menghitung besar dari IRMS, dan kita menghitung T1, T2. T1, T2 ini apa sih? T1, T2 ini itu variabel yang kita butuhkan nantinya yang kita butuhkan saat kita nanti ingin mencari besar fase suatu rangkaian itu. Dari sini kita akan punya nilainya yang nantinya akan kita gunakan untuk menghitung daya aktif. Kita sekarang daya aktif dari rangkaian ini gitu. Jadi kita sudah punya 3 variabel, yaitu VRMS, IRMS, dan pasanya. Sudut fasenya. Gitu. Jadi ya itu tadi kan saya bilang di T1 T1 saat saya bikin perhitungan T2 saya belum menjelaskan untuk apa, yaitu kegunaannya itu untuk variabel yang digunakan saat kita nanti mencari fase dari rangkaian ini gitu. Nah, selanjutnya kita akan mulai menghitung daya aktif dari rangkaian ini dengan cara kita menuliskan .mesh
P di sini merupakan variabel yang akan nantinya kita simpan untuk nilai dari si daya aktif dari rangkaian ini. Kemudian kita param dikalikan V RMS dikali I RMS dikalikan cos dan fase dari jadi ya itu kita sudah punya 3 variabel yang di awal tadi kita hitung, semuanya kita kalikan. Jadi ada 3 variabel VRMS, IRMS, cos, fase. Lalu kita klik OK. Kemudian kita klik di sini. Selanjutnya belum ada, kita run. Ini merupakan ini bentuk gelombangnya. Kemudian kita lihat di view dan spice error log seperti tadi. Sekarang kita sudah punya nilai dari daya aktifnya. Dimana ini tadi perhitungan yang di awal kita menghitung terlebih dahulu VRMS-nya, ini nilainya. Kemudian kita menghitung IRMS-nya, ini merupakan nilainya. Kemudian T1, T2 ini yaitu variabel itu yang digunakan untuk kita menemukan fase dari rangkaiannya, di mana fase yang kita dapatkan adalah 169697 ini. Dari situ kita bisa menemukan besar dari besar dari daya aktifnya. Oke. Setelah itu kita masih butuh dua nilai lain, yaitu daya reaktif dan daya nyata. Maka dari itu sekarang kita akan menghitungnya. Ini akan jauh lebih mudah karena apa? Karena bisa kita lihat daya nyata merupakan VRMS dikalikan IRMS dan daya reaktif merupakan daya nyata ini dikalikan dengan sin tetanya. Jadi ya kita udah punya nilai-nilainya gitu. Kita tinggal masukkan rumus-rumusnya aja. Langsung saja berarti kita bikin, pertama kita akan menghitung daya reaktifnya. Dimana untuk menghitung daya reaktif itu adalah VRMS dikalikan IRMS dikalikan sin fasenya. Mana caranya adalah mesh. Kita buat Q1. Q1 di sini merupakan variabel untuk menyimpan nilai dari daya reaktifnya. Kemudian kita bikin T2, kita bikin param V RMS dikalikan IRMS dikalikan sin fase. Sudah. Kemudian kita akan mengukur daya nyatanya. Itu dengan cara kita mengalihkan VRMS dan ini untuk cara ini ingat ya, untuk mau buka menu ini kita hanya tinggal menekan keyboard toolbar S, keyboard S aja. Sekarang kita akan menghitung daya totalnya, itu min S param S di sini ya, berarti variabel nilainya akan disimpan pada variabel S. Kemudian V RMS dikalikan I RMS. Oke. Nah, langsung kita run aja. Sebentar, kayaknya ada yang salah. Oke, ada salah penulisan, sorry. It's di sini, di bagian S param. Ini dia min. Harusnya mesh kan ya. Mesh, oke. Ntar harusnya aman.
So, kita lihat di view Spice Aerolog. Nah, setelah ini oke, berarti langkah-langkah untuk menemukan nilai dari segitiga dayanya kita udah punya ya. Dimana di sini kita punya nilai dari daya aktif, daya reaktif, dan daya nyatanya atau daya totalnya. Dimana nilai dari daya aktifnya merupakan minus 4310 volt ampere. Di sini nilai dari daya reaktifnya 783 var dan nilai daya total atau daya nyatanya merupakan 4381 watt. Nah, mungkin itu merupakan langkah-langkah yang bisa yang dilakukan ya untuk menemukan daya dari suatu rangkaian AC. Mungkin untuk percobaan-percobaan selanjutnya bisa teman-teman kembangkan dari apa yang sudah saya tunjukkan di video kali ini. Dan untuk perhitungannya saya tidak bikin, mungkin teman-teman bisa bandingkan dengan perhitungan yang teman-teman buat. Kalaupun misalnya mungkin ada sedikit perbedaan, mungkin saya ada kesalahan memasukkan nilai atau sedikit ya mungkin ada kekeliruan, mungkin bisa teman-teman koreksi. Tapi secara garis besar itu adalah caranya gitu. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Semoga teman-teman bisa menyelesaikan tugasnya ini dengan benar dan baik. Terima kasih.